Ya, selamat siang teman-teman semua dan selamat datang di podcast BEM Akatirta. Ngomong santai soal kampus tercinta. Ya, sekarang sudah episode 4 aja nih ya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu lembaga kemahasiswaan ya yang ada di Akatirta ini, yaitu adalah Artapala. Dan sebelum itu di sini sudah ada dua bintang tamu ya dari Artapala, dan di sini ada, yuk kalian diri dulu. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misal Mardika. Biasanya dipanggil Misal. Jabatan saya di Artapala sebagai Ketua Umum periode 2021-2022. Ya. Saya dari semester 5 yang Bismillah, insya Allah juga semoga tahun 2022 ini bisa menjadi alumni Akatirta ya. Amin. Pasti bisa kok. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Oke. Kalau sebelahnya gimana? Ya, perkenalkan nama saya Aandes Baby, biasa dipanggil ya, taulah Sueb, dari semester 3 divisi perlengkapan. Oke. Oke, itu tadi perkenalan singkat ya dari dua bintang tamu kita ini, dan sekarang ini aku ada pertanyaan nih. Tunggu sebentar, kita korek-korek dulu pertanyaannya ini. Oke. Santai aja. Dan aku ada pertanyaan nih. Sebenarnya apa sih Artapala itu? Oke, kalau secara definisi ya, Artapala atau Mapala Akatirta ya. Iya. Sebenarnya sebelumnya kalau di universitas lain kadang banyak yang melesetin gitu. Mapala itu bukan mahasiswa pecinta alam, tapi mahasiswa paling lama. Oh. Paling lama. Iya, mahasiswa paling lama. Tapi hal itu nggak berlaku ya di Akatirta ini. Artapala itu salah satu unit kegiatan mahasiswa di kampus Akatirta yang fokus bagiannya itu untuk bergerak di bidang pecinta alaman dan lingkungan, pengembangan lingkungan hidup, seperti itu. Oh. Kurang lebih ya. Kurang lebih begitu ya. Berarti nggak hanya sekedar jalan-jalan di alam aja gitu Iya, ya? jadi nggak sekedar cuma jalan-jalan aja ya. Oh gitu Juga ya. di dalamnya ada berorganisasinya juga, seperti itu. Oh iya sih. Jadi ibarat kata kayak kita tuh berusaha untuk membersihkan lingkungan juga gitu ya. Iya, termasuk betul sekali, dalam. iya, iya. Bisa dikatakan juga bisa sebagai wadah lah buat mahasiswa menyalurkan hobinya, khususnya di bidang cinta alam itu. Oke. Nah, kalau menurut Mas Sueb sendiri gimana tuh? Kalau Kalau Artapala itu ya gitu juga sih. Dari definisi itu mahasiswa pencinta alam. Cuman kan di Artapala itu bukan hanya untuk mencintai alam saja, tapi yang lain. Seperti kan banyak kita itu harus menjaganya gitulah pokoknya. Berarti kurang lebihnya begitu. Oh, berarti kita berusaha menjaga Ya, alam menjaga gitu ya. alam. Dalam lingkungan gitu lah. Oke. Sudah jelas ya, penonton sekalian. Oke, langsung saja. Oh iya, kalau tugas-tugas Artapala itu apa aja ya yang bisa kalian kerjakan gitu? Oke, tugas-tugas Artapala ya. Mungkin kalau dari kepengurusan intinya nggak usah dijelasin lah, udah pada tahu kayak ketua umum, wakil, sekretaris, bendahara itu kan di setiap organisasi hampir sama lah tugasnya. Tapi di Artapala ini ada 5 divisi utama, yaitu yang pertama ada divisi mountaineering, kemudian yang kedua ada divisi litbang lingkungan, kemudian yang ketiga ada SAR, Search and Rescue, kemudian yang keempat ada di Palatirta, kemudian yang terakhir ada divisi perlengkapan. Nah itu yang pertama dari divisi mountaineering. Divisi mountaineering sendiri dia itu fokusnya untuk berkegiatan di gunung dan alam rimba. Contoh prokernya kayak misal pemetaan jalur pendakian, navigasi darat, kemudian survival. Terus yang kedua itu ada litbang lingkungan. Litbang lingkungan itu fokus kegiatannya dia itu untuk penelitian dan pengembangan yang bertujuan sebagai bisa dibilang untuk melestarikan lingkungan lah, seperti itu. Contoh kemarin kita habis ada penanaman di Gunung Andong ya, Iya. pelestarian penghijauan itu. Kemudian kalau sebelum COVID dulu itu kita sering sekali kerjasama sama komunitas kali bersih Magelang. Nah itu kita sering diajak kayak bersih kali dan penyuluhan dan sebagainya banyak. Cuman akhir-akhir ini gara-gara COVID, kakak BM kan juga kayak vakum gitu lah.
Iya. Jadi kita jarang berkegiatan di situ. Cuman kemarin terakhir kali kita juga diajak bareng-bareng kan sama BEM, DPM, kemudian Kopma juga. Ya itu. Terus yang ketiga ada divisi SAR. Divisi SAR sendiri itu kayak bergerak di bidang kemanusiaan. Misal seperti kalau lagi ada korban bencana gitu, kita ikut bantu. Cuman untuk saat ini Artapala itu kita belum sampai ke situ gitu. Kita masih ngembangin internalnya dulu seperti SDM-nya. Jadi kita di divisi SAR itu kita lagi fokus ngembangin kayak kemarin kita ngadain pelatihan vertical rescue seperti dasar-dasar tali temali, kemudian rappelling dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian dari divisi Dipala Tirta itu fokus kegiatannya dia untuk menyiapkan sumber daya manusia seperti kayak maba gitu dari open recruitment hingga pendidikan dasar. Nah, jadi itu yang membimbing itu dari divisi itu, dari Dipala Tirta itu. Seperti itu. Kemudian yang perlengkapan mungkin bisa dijelaskan oleh Soeb. Ya, kalau divisi perlengkapan itu divisi yang melengkapi kegiatan-kegiatan tentang Artapala itu. Yang tugasnya itu ya gitu. Kalau setiap ada kegiatan, kita itu harus melengkapi apa yang dibutuhkan di di acara itu. Dan kami kemarin ada program kerja. Program kerjanya itu pengadaan alat. Pengadaan alat itu melengkapi alat-alat yang dibutuhkan. Misalnya seperti carrier, tenda, nesting, ya banyak lagi lah. Nah, kami di di perlengkapan itu ada juga kegiatan rental peralatan ya. Ya gitulah, rental itu ya banyak ya untuk lengkap-lengkapi yang membutuhkan. Tidak hanya di Artapala aja, di organisasi lain pun boleh meminjamnya gitu. Ya, jadi buat kayak teman-teman mahasiswa kalau mau kegiatan outdoor gitu bisa pinjam alat dari kami juga bisa rental ya. Gitu ya. Jadi dari kelima divisi ini sebenarnya yang sering dipandang sebelah mata itu sebenarnya perlengkapan itu salah satu divisi yang sangat penting ya. Iya. Soalnya di tiap kita ada program kerja entah apapun itu pasti kita membutuhkan peralatan dan perlengkapan. Nah di situ divisinya SUEB itu hadir untuk melengkapi hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya SUEB ini salah satu MVP-nya Mapala lah, gitu lah. Bisa dibilang seperti itulah. Iya sih. Iya benar sekali. Karena kan kalau nggak ada perlengkapan tuh ya gimana mau jalan gitu kan divisi lainnya juga gitu ya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau di divisi perlengkapan ini kira-kira apa aja kendalanya ya selama ini gitu? Kendalanya sih sampai saat ini dalam kegiatan itu kan misalnya ada rental kan. Kendalanya ya gitu. Ya kita harus bersihkan peralatan, kita cek apakah saat peminjaman tidak ada kerusakan gitu sih. Ya kan? Tapi kalau dalam acara terhadap divisi lain itu ya kita ya kendalanya itu harus ya capek sih gitu. Standby harus kan. Selalu standby fleksibel gitu. Iya sih, karena harus siap sedia juga gitu ya. Iya benar. Oke, next kita lanjut ya. Kemudian, nah ini, kalau menurut versi kalian nih, apa sih suka duka jadi anggota Artapala itu? Suka duka. Iya dong. Suka duka ya. Iya, gimana? Mungkin kalau suka duka lebih banyak sukanya ya. Iya. Sukanya yang pertama itu karena aku juga suka berkegiatan di outdoor. Jadi ya otomatis aku masuk di Artapala itu ya hobiku tersalurkan gitu. Tapi semakin aku mendalami berkecimpung di organisasi Artapala ini, ternyata itu loh kok nggak cuma hobiku aja yang tersalurkan, tapi kayak mengasah soft skill gitu lah. Cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita menyampaikan pendapat, cara kita berargumen, seperti itu. Juga di sisi lain kita bisa menambah relasi. Nah, di situ kita ketemu banyak orang, kita tahu pikirannya orang gimana, kita bisa menemukan dari sudut pandang orang lain. Jadi kita itu pikirannya jadi bisa terbuka luas itulah. Seperti itu. Kemudian dengan adanya aku ikut di organisasi Artapala ini, aku juga kayak ngerasa kita bisa punya gambaran gimana
pandangan kita ketika besok masuk di dunia kerja seperti itu. Kan gambarannya nggak jauh beda kayak di organisasi kan. Iya. Kayak ada atasan, ada bawahan, ada komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, vertikal dari bawahan atasan, atasan bawahan, vertikal yang selevel seperti itu, dan masih banyak lah manfaatnya. Jadi untuk sukanya ya mungkin seperti itulah, buat ada soft skill terutama. Kemudian kalau untuk dukanya sih itu mungkin waktu kemarin ya, waktu awal-awal pandemi mungkin waktu 2020 itu kita sempat vakum beberapa bulan ya, karena terkendala kita kan basicnya berorganisasinya di luar ruangan ya. Iya benar. Nah itu kita terkendala di situ karena gara-gara COVID itu. Terus kita juga sempat lost contact juga sama pihak-pihak luar, kayak seperti yang tadi aku singgung KKBM itu kita sempat lost contact. Kemudian dari kita kemarin pernah bekerja sama dengan salah satu mentor di Survival Skill Indonesia, Pak Catur. Nah itu kita sempat lost contact juga, tapi alhamdulillah kemarin sedikit demi sedikit kita mulai jalan lagi lah. Kemarin kita itu waktu di acaranya Sispala itu kita diundang di festival ular, kita ketemu lagi sama berbagai macam komunitas, kita kenalan lagi, kita sharing-sharing. Kemudian di situ juga ketemu Pak Catur lagi, kita di situ ngobrol bentar, wacana mau apa, pelatihan apa, kita bisa diskusi lagi gitu. Kemudian waktu kita proker penanaman itu ya, proker penanaman penghijauan, itu kita juga nambah relasi lagi tuh sama perhutani. Contoh kemarin kita juga sempat habis penanaman itu ternyata kita masuk di artikel perhutani itu. Nah itu keren banget sih menurut aku, udah termasuk comeback yang bagus lah buat Artapala lah, biar bisa lebih dikenal. Kemudian selain itu kita juga nambah relasi juga dengan base camp sawit itu. Jadi kita punya koneksi lebih banyak gitu lah. Sama komunitas luar lain juga kita masih sedang mengembalikan hubungan itu lah. Berarti emang seberpengaruh itu ya pandemi itu buat. Iya benar. Terutama kan Artapala juga di order kan. Iya, di order ya. Iya, susahnya di situ. Gitu ya. Oke. Kalau menurut Mas Sueb sendiri gimana nih? Nah, kalau dari aku sih sukanya itu ya mengalurkan hobi. Iya. Terus sukanya lagi berjumpa dengan orang baru. Terus menambah pengalaman gitu sih. Kalau dukanya ya gitu, kayak yang dibilang Mas Michel juga, ya pandemi itu. Karena kan banyak kegiatan Artapala itu yang dilakukan di outdoor kan. Jadi tidak bisa di rame-rame. Jadi ya gitu sih dukanya gitu. Dan dukanya pada kegiatan itu ya kadang merasa aku ikut Artapala ini kayaknya capek kali gitu. Gitu sih. Kurang lebihnya yang disampaikan Mas Michel itu kayak gitu. Jadi aku setuju aja sih kayak. Capek ya, tapi karena juga dibarengi dengan rasa senang ya. Iya. Jadi senang sama kawan-kawan kan tawa gitu. Jadi nggak kerasa lah. Ya, terasa sih. Kayak capeknya berfaedah banget gitu. Iya, capeknya berfaedah lah. Apalagi kalau naik gunung itu lihat dari atas itu kayaknya, kayak gini terbayarkan gitu capeknya. Terbayarkan. Ya terbayarkan banget ya. Walaupun dingin banget ya biasanya kalau. Ya, dingin ya. Itulah. Oke, tadi begitu ya intinya para penonton sekalian, dan dan kita sampai di pertanyaan terakhir nih ya. Nah, kalau menurut kalian momen apa sih yang paling berkesan selama kalian di Artapala ini? Gimana? Mungkin bisa slide dulu. Kalau dari aku momen berkesan itu ya itu naik gunung, momen berkesannya kayak gitu. Cuman kalau dalam kegiatan organisasi itu ya momen berkesannya kayaknya aku nambah pengalaman gitu. Pengalaman pandai bertambah omongan terhadap orang lain, sosialisasi gitu sih. Dari Mas Michel. Oke, gimana? Kalau untuk momen berkesan ya, momen berkesan itu sebenarnya di tiap kegiatan Artapala pasti kan ada ceritanya kan. Nah, setiap cerita itu pasti menimbulkan sebuah momen.
momen yang paling berkesan lah buat aku lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah itu salah satunya itu ketika ada program kerja pemetaan jalur pendakian. Nah itu program kerjanya itu dilaksanakan pada tahun kemarin, tepatnya di bulan April. Bulan April ketika aku masih semester 4 ya, Iya. semester 4. Nah itu aku masuk di divisi mountaineering. Nah itu aku di situ waktu ngerencanain program kerja pemetaan jalur pendakian itu, di situ aku kayak kurang pede aja. Cuman kurang pedenya itu bukan ketika aku di lapangan ngambil datanya itu. Kalau buat ngambil data kayak tracking jalur pendakian, terus penggunaan GPS, nah itu kita udah kayak latihan dulu lah sebelumnya. Kita udah sharing-sharing bareng gimana caranya, jadi udah tahu lah ketika di lapangan itu gimana. Kemudian untuk kondisi fisiknya juga kita udah prepare lah, tinggal berangkat aja. Nah itu cuman ya aku khawatirin ketika eksekusi ketika di aplikasinya itulah. Aplikasinya kan menggunakan GIS kan. Iya. Nah itu di situ aku posisi masih nggak tahu apa-apa tentang pemetaan gitu, tentang aplikasinya itu gimana. Nah itu aku masih nol besar. Padahal di saat itu mungkin juga ada materi mata kuliah perpetaan ya. Iya. Cuman masih dasarnya aja, belum sampai masuk ke aplikasinya gimana gitu. Nah di situ sambil dibantu cutting juga, cuman karena beliau dulu itu masih PKL, jadi keterbatasan via tanya-tanya via WhatsApp. Nah itu jadi aku tetap ngulik sendiri, mulai bagaimana yang pertama cara mindahin data dari GPS ke GIS, kemudian digitasi petanya gimana, kemudian cara membuat layout gimana, sampai ke membuat komposer digisnya itu gimana. Nah itu seperti itu aku ngulik-ngulik sendiri gitu di internet. Jadi dari situ kayak ya selain berkesan juga jadi pembelajaran gitu buat aku. Iya. Jadi nggak ada hal yang kita bisa kalau belum kita coba gitu. Jadi kita harus berani nyoba sesuatu gitu untuk bisa. Jadi nggak ada kata nggak bisa gitu. Yang ada karena kita belum nyoba, jadi belum tahu hal tersebut itu apa. Jadi ya kita nggak bisa. Jadi harus masuk di dalamnya situ, kita coba. Nah dari situ kita mulai paham lah gitu. Iya sih. Ya harus mulai berani mencoba sesuatu lah. Karena kalau kita nggak nyoba itu ya kita nggak bakal tahu gitu. Iya benar sekali. Gimana rasanya, gimana feel dalam mengaplikasikannya itu nggak bakal dapet kalau nggak dicoba gitu lah ya. Iya seperti itu. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ditunggu aja kira-kira apa ya bakal kita bahas setelah ini. Tunggu dulu, nanti kalian bakal tahu sendiri. Dan podcast Pemangkat Tirta, podcastnya Kampus Tercinta. Oke, sampai jumpa.